Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Dwi Atmaji, mata pelajaran PKK Produk Kreatif Kewirausahaan semester 2 atau genap kelas 11. Yang mana di kesempatan kali ini masuk bab baru, materi baru, sumber daya usaha, atau bisa kita istilahkan, kita sebut dengan SDU. Menurut Harrington Emerson Pivner John, nggak tahu orang mana, Londo, dan Prestus Rebet 5 pada tahun 1960, orang tua kalian sepertinya belum lahir. Manajemen mempunyai 5 unsur, yaitu man, M-A-N, manusia, money, duit, kemudian material, mesin atau bahan ya, mesin bahan, dan juga metode. Nah, sementara itu menurut seorang ahli bernama Manny James D pada tahun 1954, dalam manajemen terdapat unsur man, kemudian fasilitas dan juga metode. Sehingga ia itu berpendapat bahwa uang, material, dan mesin termasuk ke dalam fasilitas. Jadi untuk keterangan dari Peter Drucker dalam menetapkan suatu tujuan ada 8 unsur manajemen yang harus kalian terapkan di SDU. Yang pertama adalah posisi pasar. Cakupan pasar yang dikuasai oleh perusahaan itu dapat diketahui dengan melihat seberapa besar langganan produk. Kemudian ada bagian pasar dan saluran distribusi yang sudah dapat dikuasai. Jadi kalau penentuan lokasi ya atau posisi pasar itu harus dikuasai dulu daripada perusahaan tersebut. Jadi dapat diketahui melihat berapa besar pelanggannya gitu. Yang kedua adalah produktivitas, yang merupakan hubungan antara input dan output. Kalau produktivitas itu selalu kayak gitu ya, produksi, kemudian gampangnya adalah input yang dihasilkan itu berapa, nanti yang akan dikeluarkan berapa. Jadi menunjukkan efisiensi perusahaan. Ketiga itu ada sumber daya fisik dan keuangan. Bentuknya adalah teknologi yang digunakan dan sumber daya yang diperlukan. Kalau keuangan merupakan besarnya posisi keuangan yang dimiliki. Jadi ada sumber daya fisik dan juga keuangan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah profitabilitas atau pencapaian tujuan, yang dihitung dengan berapa besar keuntungan yang diterima dengan melakukan riset dan menerima kompensasi. Itu adalah profitabilitas. Kelima, inovasi. Ya, merupakan pembaruan yang dilaksanakan dengan mengeluarkan produk baru atau teknologi yang lebih canggih, didasarkan pada kebutuhan yang terus bertambah. Lalu keenam adalah prestasi dan pengembangan manajemen dengan memperhatikan pada kualitas manajemen. Kalau sistem manajerial yang tertata baku dalam perusahaan harus tetap dipertahankan dan diaplikasikan kepada semua bagian dalam perusahaan agar prestasi perusahaan tetap terjaga. Ya, ingat, prestasi dan pengembangan manajemen itu juga perlu. Lalu ada prestasi dan sikap. Tadi ada prestasi, kemudian manajemen, sekarang sikap. Manajemen harus menetapkan tujuan-tujuan yang menyangkut faktor-faktor sikap dalam pencapaian efektivitas kerja. Terakhir, ke-8, tanggung jawab dan solusi
tanggung jawab solusi dan juga publik. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada konsumen secara luas, yaitu memberikan pelayanan dan produk yang bermanfaat bagi publik atau konsumen luas masyarakat. Oleh karena itu, sistem manajemen dalam perusahaan harus selalu terjaga baik agar kinerja yang dihasilkan perusahaan juga maksimal. Itulah 8 tujuan ya, unsur manajemen. Jadi kalian harus pelajari itu dulu. Dari saya cukup sekian. Ketemu di pertemuan berikutnya masih dalam sumber daya usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musi Jaya Merah Merdeka!